Привет. Minia, Minia. Zavut, Zawud. Chelsea. Chelsea. Sempet culture shock gak sih Kak waktu pertama kali pindah dari Indo ke sana? Toyo kita tebak-tebakan biar hidup dulu. Emang bener Kak? Is that a real thing? Ada kemarin tapi nggak di videoin kita. Hey everyone, it's Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Di episode kali ini, aku kedatangan bintang tamu yang sebenarnya aku tuh pengen banyak banget belajar dari dia. Karena dia adalah content creator yang menurut aku gak cuman rising terus langsung hilang, tapi dia rising dan bertahan gitu. Jadi makanya aku mau banyak belajar. Ada Bli Tura. Yeay, halo. Yeay. Dulu udah. Yes. Ini datang ke sini, aku beneran sakit loh. Aku masih demam, serius. Sumpah. Iya, soalnya tadi manajer aku juga chat. Tapi how are you now? Gak apa-apa, aman. Udah aman? Aman, demi Kak Chelsea ya, terima kasih sudah diundang. Masa sih? Aku Terima feel kasih so Starkid honored sudah loh. melihat studionya keren banget. Ya Udah jadi ampun. inspirasi ya. Bagus loh studionya. Oh, terima kasih. Ini Iya. studio baru. Studio baru ya, terima Iya. kasih. Saya curi desainnya. Terima kasih loh udah Iya. datang, udah mampir-mampir. Ya. Sekarang ini lagi kesibukannya apa, Kak? Kesibukannya sih kemarin trip 2 minggu sama Waseda Boys. Ih, Jadi seru kita bikin konten, kan mereka kan udah punya channel sendiri, Iya. kayak Tomo, Yusuke, aku. Jadi kita selama 2 minggu tuh bikin konten setiap hari, satu hari 3 konten tuh. Oh, wah. Iya, jadi lumayan banget. Kalau misalnya YouTube kan kita Iya. syutingnya 2-3 jam kan. Iya. Ya udah tuh kaliin 3. Setiap hari kayak gitu. Tiap hari? Iya, Tapi maksudnya- tetap aja fun lah ya, karena maksudnya bareng. Iya, kali ini kita tripnya memang santai. Kalau Oke. kemarin sama Jerome Pauline, Iya. aku sebagai videografer kemarin buat Jerome kan. Itu lumayan susah banget, karena Jerome bikin konten sekali satu hari itu 4 video. Waduh. 3-4 video. Itu lumayan capek banget. Itu benar-benar kerja Iya banget sih, kita. pasti sih. Dan itu keliling Indonesia. Jadi Jakarta, Bandung, terus Jogja, habis itu ke Semarang. Itu secepat apa maksudnya pindah kotanya? 3 hari. Ada 2 hari. oke. Kalau misalnya kayak Sulawesi, Iya. 2 hari. Kalau bisa Papua kemarin 3 hari, 4 hari gitu. Tergantung. Gitu. Oke, jadi emang lagi fokusnya kemarin sempet trip, Trip terus ya, bikin- bikin konten lah gitu. Kalau untuk daily vlog ya. Oh, Iya. iya. Sekarang masih udah balik ke Jakarta, udah fokus usaha sih. Karena aku kebetulan ada usaha studio juga. Oh, Seperti I Starkid see. ya, punya Ada studio ada bagus. studio. Terima kasih Oh, Starkid. gitu. Iya, Kayak iya. misalnya studionya tuh kayak penyewaan aja, kayak Oh, kita I sewa see. buat teman-teman kreator yang memang pingin bikin Pengen video, bikin video. produksi fotografi gitu. Tapi basicnya awalnya Belinsky, namanya kan Belinsky. Oh, oke. Awalnya basicnya Belinsky itu PH, production house. Jadi fokusnya ke film gitu, dan atau nggak lain-lain. produksi TVC dan lain gitu. Oh, oke. Oke, coba kita kalau misalnya balik lagi nih Kak ke awal mula ya. Awal mula jadi content creator. Itu ceritanya gimana sih Kak? Oh iya, awal mulanya jadi konten kreator ya. Heeh. Sebenarnya kok aku jadi konten kreator tuh emang sebuah keresahan sih, karena aku kan awalnya kuliah di Rusia. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku kuliah di Rusia selama 5 tahun dari tahun 2015 Iya. sampai 2020. Oke. Jadi 2015-2016 itu setahun belajar bahasa Rusianya. Nah, 2016 sampai 2020 itu 4 tahun S1. Oke. Gitu. Nah, di 2016 aku akhirnya pulang ke Indonesia dan aku nunjukin kalau aku tuh kuliah di Rusia. Dan teman-teman pada tahu semua, jadi lumayan kaget banget karena aku Oke. pas setelah lulus SMA aku ada ngasih tahu ke teman-temanku, aku kuliah di Rusia loh. Jadi Iya, tiba-tiba iya. berangkat Tiba-tiba aja. berangkat, oke. Nah, pas nyampe itu langsung heboh. Nah, kayak ngapain kuliah di Rusia gitu. Jadi semua pertanyaan tuh selalu datang. Oke. Setiap ketemu temen Iya, atau iya, ketemu iya. orang, ketemu Bude yang selalu Iya. ngomongin dari belakang. Karena Rusia tuh mesti pilihan yang bukan yang mainstream gitu. Kalau Iya. misalnya kuliah kayak, oh iya, misalnya aku Melbourne kan, Melbourne udah banyak banget Iya. gitu. Kalau Nah Rusia itu kan- makanya Jerman, Melbourne, Jepang, Jepang, Amerika, iya. terus Rusia tuh kenapa masuk Iya, negara iya, nuklir iya. itu yang jadi lumayan susah Iya, kan. iya, iya. Akhirnya aku memutuskan tuh kayak gimana caranya daripada capek ngomong berbusa-busa setiap itu temanya itu aja, ya udahlah Iya. kita bikin YouTube. Pertama videonya tuh gimana kenapa kuliah di Rusia. Rusia, oke. Dan baru video pertama hari pertama langsung 100.000 views di tahun 2016. 2017. Oke, itu keadaannya berarti bikinnya iseng aja sendiri tanpa bantuan. Nah awalnya sih orang sebenarnya lain. ada senior sih S2 yang memang nawarin, Tur lu kan anak teater nih gitu. Iya. Coba deh lu bikin konten gitu. Oke. Tapi sebenarnya aku nggak mau karena kalau di Rusia tuh kuliahnya susah banget ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, kuliah di Rusia tuh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Seriusan? Setiap hari Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu? Iya. Dan- Dan kita ada kelas olahraganya. Tapi kalau di sekolah di sana tuh full pakai bahasanya bahasa Rusia berarti? Full bahasa Rusia. Jadi kita belajar setahun 10 bulan dulu Ah. kayak TOEFL IELTS gitu. Oke, tapi bahasa Rusia namanya TRKI. Jadi Oke. kita tes dulu 10 bulan, kalau nggak lulus pulang. Kalau misalnya lulus akuntan nggak lulus. Baru itu baru bisa. journey awal. Iya. Pas nyampe semester 1
bahasanya susah banget. Jadi Iya. faktanya adalah mahasiswa asing sana yang 13-14 orang di kelasku, Iya. yang pertama cuma aku doang di semester 3. Sisanya udah di drop out. Sisanya semua keluar. Jadi susahnya itu. Karena dari language-nya aja udah beda banget kan. Maksudnya bukan bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari lah. Yes, bener. Dan dosanya cepet banget ngomongnya. Kita kan orang usia nggak peduli ya, individualisnya tinggi banget ya. Iya. Kayak, nggak ada tuh yang ngemis-ngemis, tolong bu, bantuin bu, saya Iya. nggak ngerti. Wah, nggak peduli saya Nggak gitu. peduli ya, lebih Nggak peduli. beda lah culture-nya ya. Beda culture-nya. Tapi coba dong nggak ajarin bahasa Rusia dong. Saya penasaran kayak gimana, apa sih? Oke, ngomong depan kamera. Coba. Привет. 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 Меня Minia. зовут Zahut. Chelsea. Chelsea. Очень приятно. Apa? Очень Ocen. приятно. Ocen Priyatna. Oke, senang berkenalan gitu. Oh, jadi hello, nice to meet Iya, you. kayak misalnya привет, меня зовут Chelsea, очень приятно gitu. Oh, gitu. Tapi gue pakai logat Bali kadang-kadang, atau enggak logat ya anak Indo lah, misalnya orang Thailand kalau ngomong bahasa Ngerti Inggris sih. logat Thailand gitu. Iya, itu ngerti banget. Dan maksudnya waktu aku pertama pindah ke OSI kan logatnya beda ya. Yes. Kayak even though it's English tapi beda logatnya. Iya, benar. Dan itu maksudnya sampai sekarang pun kalau ngomong bahasa Rusia berarti logatnya, accentnya Iya, kalau kita problemnya tuh lebih ke kayak bahasa gini ya, bahasa Mandarin ya, kayak shh tuh nggak bisa. Kalau di Rusia kan ada shh ya. Iya. Jadi kayak shh gitu. Kalau di teman-teman Chinese bisa. Orang Tiongkok bisa dia ngomong kayak gitu. Jadi kita saling aja tuh, nggak bisa shh gitu. Terus pas ngomong R, dia nggak bisa ngomong R. Nggak bisa ngomong R, iya Jadi benar. kayak, nggak bisa ngomong R, nggak ngomong. Jadi kayak saling ngejek gitu dulu. Iya. Itu serunya sih waktu teman-teman asing ya. Kita kan satu kelas sama teman-teman kayak Tiongkok, Laos, Thailand, kayak Vietnam. Cuman yang dari Indonesia lagi banyak kah? Atau? Lumayan banyak. Tapi nggak sebanyak Malaysia. Malaysia tuh banyak banget ternyata di kuliah di Malaysia. Kuliah di Rusia. Kuliah di Rusia, Malay malah. Malay. Kakak ambil jurusannya apa tuh? Jurusan manajemen bisnis. Iya, jadi Oh. mau sebelum ditanya aku langsung jawab nih. Jadi kenapa kuliah jauh-jauh ke Rusia jurusan manajemen bisnis? Orang tua sih, karena keluarga aku kan bisnis di Bali kan. Jadi Oke. kebetulan kakak juga punya resort. Jadi ini kebetulan kakak punya resort, silahkan diskonnya di sini. Nggak, bercanda. Boleh. Kakak aku punya resort. Terus orang tua aku juga kayak bisnis properti gitu. Oke. Kayak setiap sebelum pingin kuliah di Rusia, emang aku pinginnya kuliah di Jakarta, di IKJ. Pengen Pokoknya kantoran pengennya perfilman. seni, oke. Seni, Iya. iya. Tapi karena emang dibilang seni itu pengangguran, jadi saya memutuskan untuk saya mengikuti orang tua saya. Karena Oke. setiap minggu tuh bosen banget. Aku tuh setiap minggu bukan pergi sama teman-teman setelah udah menjelang lulus ya, Oke. SMA ya. Aku selalu dikasih tahu turah nih tanah kakakmu. Turah tanahnya orang tua gitu. Iya, Jadi iya, kayak apa iya. sih gitu? Orang kita mau jalan-jalan ketemu mantan gitu kan. Iya. Maksudku adalah kayak emang dikasih edukasi kayak gitu waktu Iya. kelas 2 SMA mau ke kelas 3. Iya. Jadi kayak, udah deh emang sebenarnya terbuka sedikit sih. Kayak ngomongin masa-masa depan tuh penting banget waktu SMA. Iya, Iya. betul. Karena kita udah mulai nentuin nih kita tuh mau kemana kan. Iya. Belum tentu kuliah tuh juga bagus. Menurutku persiapan yang paling bagus itu adalah SMA. Makanya kita memutuskan kayak, daripada gua pergi sama mantan mulu kan di Bali. Jadi kayak, ya udah deh gua mutusin ke Rusia aja gitu. Oh gitu, iya ya. Berarti Iya. sebenarnya kalau secara passion lebih ke seni gitu nggak? Iya ke seni, tapi emang nggak kesampean aja. Jadi aku bikin cara aku sendiri waktu di Rusia. Oh oke. Gitu. Kira bikinlah short movie. Bikin short movie tuh di Rusia. Iya. Oh itu maksudnya idenya muncul dari mana tuh? Idenya tuh sebenarnya gimana ya? Awalnya kan aku bilang kan, aku anak teater kan. Iya. Terus pengen bikin teater itu latihannya kalau di Bali ya, Iya. aku nggak tahu di Jakarta. Kita kalau misalnya ada teater namanya opera kabaret atau nggak drama musikal, Oke. itu latihannya sebulan 2 bulan. Ih, seru Dan banget ya. dan pertunjukannya itu cuma sekali doang, Oke. iya kan. Dan sedangkan short film kita cuma persiapan pre-production sampai produksi dan itu kita tayang, itu berkali-kali di Bisa YouTube. diulang, iya betul. Nah, aku mikirnya adalah gimana caranya kita ajak teman-teman ini yang nggak tahu tentang sama sekali produksi, at least cara bikin video deh. Oke. Mengenal hal itu aja di Rusia, karena aku tinggal di kota kecil yang dimana McD itu dibuka pada tahun 2016. Sekecil itu kotanya. Oh. Jadi emang bener-bener nggak tahu apa-apa tentang dunia digital. Di kota mana sih Kak emangnya? Toms namanya, Siberia. Jadi minus 41 lah kalau dingin sana. Berarti mostly winter. Winter. Jadi kita pernah bikin short film dari winter terus summer. Jadi karena saking sibuknya kuliah, Iya. kita dicicil tuh setiap minggu per adegan. Jadi rambutnya udah panjang rambutnya. Oh, Gitu. alah. Makanya akhirnya ya udah memutuskan untuk coba bikin short film daripada bikin teater kan lama banget ya. Iya betul. Gitu. Dan sekalian ini ya di sela-sela kuliah yang emang maksudnya padat banget.
Iya, namanya. benar. Iya. Cuman sempat culture shock gak sih Kak waktu pertama kali pindah dari Indo ke sana? Iya, culture shock sih. Sebenarnya aku anak terakhir nomor 4 di Oke. keluargaku. Ya kakakku beda jauh juga ya, beda 3 tahun lah, yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Iya, pokoknya aku anak yang memang tidak dianggap dari sebenarnya. Jadi udah kayak diharapkan satu-satunya karena kakakku tuh udah kuliahnya di Indo, di Bali. Culture shock-nya tuh masih manja aja sih, kayak dulu aku kan manja sama ibu aku tuh masih disuapin loh waktu SMA kadang-kadang. Oh, Kayak manja banget, dan di Rusia tuh bener-bener beda gitu. Harus semua sendiri. Iya, terutama di makanannya. Aku makanan milih-milih, bahkan aku bisa KFC 2 kali seminggu. Tiga kali seminggu karena ya itu suka apa ya? Memilih makanan yang aku suka aja. Ketika di Rusia kita harus bersyukur banget dengan makanan yang udah ada, terus kita masak. Kalau misalnya jelek kita tetap makan, baru ngerasain. Ku telepon ibuku kayak, Bu, ternyata makanan ibu lebih enak gitu. Iya, Jadi kadang-kadang baru berasa bersyukurnya ketika kita mencoba kuliah di Rusia itu. I see. Apalagi kita dikasih uang jajan kan sedikit juga ya. Iya, Aku kita ngambil harus bisa beasiswa belajar. juga kemarin 2.000 rubel tuh, 400.000 lah per bulan dapetnya. Oh, oke. Tapi masih dapat duit orang tua. Iya. Sejak YouTube 6 bulan setelahnya, aku akhirnya bisa langsung sendiri. I Gitu. see. Itu benar-benar Iya. membantu banget. Terima kasih YouTube. Terima kasih Star Hits. Cuma kalau misalnya environment-nya nih, kayak lingkungan pertemanannya, soalnya kan orang-orangnya nggak semuanya orang international students ya, pasti kan ada orang lokalnya juga. Itu gimana sih? Orang Rusianya. Iya, orang Rusia ya. Mostly orang Rusia sih. Mostly ya kan? Iya, karena di kota Tomsk tuh masih sedikit banget. Masih dikit foreigner. Iya, foreignernya. Kayak 3, kan kita pilih, kan ada 3 universitas terbaik juga kan di Rusia. Waktu tahun 2015-16. Itu salah satunya kota Tomsk, kotaku. Kalau yang pertama Moskow, saya tahu kan Moskow, Saint Petersburg. Terus yang ketiga Tomsk gitu. Kira aku milih itu karena kota pelajar kayak Jogja. Jadi pas nyampe sana bener-bener nggak ada, nggak maksudnya sedikit banget foreigners-nya, bener-bener Rusia banget. Jadi kita ketemu sama Rusia, waduh cepet banget mereka ngomongnya, dan mereka agak cuek. Mereka nggak tertarik gitu sama orang asing dibandingin sama Moskow ya. Kalau Moskow kan kayak Saint Peter lebih biasa sama foreigners gitu. Kita tuh masih belum biasa, jadi kayak interest banget. Waduh, ini kulit sawo matang siapa nih gitu. Ini kulit Afrika siapa nih gitu. Jadi setiap di mall tuh kayak kita kayak gini aja, apa kayak udah jadi tontonan warga lokal aja. Cuma ini nggak sih Kak, waktu pertama kali kayak ngobrol, terus pernah nggak ada momen di mana, aduh nggak ngerti sama sekali dia ngomong apa, tapi pernah, itu pertama kali. Jadi aku nyampe ke Rusia, itu nggak nol bahasa Rusianya. Jadi bisa tulisannya aja, abjad. Karena kita persiapan 2 bulan di Jakarta, itu belajar bahasa. Baru alfabetnya aja. Alfabetnya aja, gitu. All countries in this world, kenapa Rusia? Iya, kenapa ya? Kenapa? Kayak maksudnya, kalau misalnya, oh iya pilih Singapura soalnya deket gitu kan. Iya. Nggak jauh dari keluarga gitu kan. Keluarga punya teman-temannya dari teman di Singapura. Biasa gitu kan. Rusia siapa? Temennya Presiden Putin gitu. Iya, mungkin ya. Jauh sekali. Sebenarnya awalnya pertama kita mau milih Jerman dulu. Tapi belajar bahasa Jerman tuh 10 bulan di Jakarta. Dan orang tua aku tahu kalau di Bali aja jalan-jalan, apalagi di Jakarta. Itu hal sesimpel, tapi sesimpel itu ngaruh loh. Karena mungkin kayaknya Turah nih emang anak manja yang kurang ajar, harus dikeluarkan dari Indonesia gitu. Nah akhirnya ya udah kita apply 2 negara itu, ternyata Rusia lebih cepet dapet beasiswanya. Kalau di Jerman kayak setahu aku gratis, aku lupa. Tapi dia hidupnya sama tempat tinggal mahal banget. Gitu. Iya betul. Aku emang nyari tempat yang murah banget. Emang aku pingin beda dari yang lainnya gitu. Emang pingin nyoba aja. Terus nentuin di sana ada 3 universitas terpilih yang memang harus kita tentuin. Ternyata di kota ini bagus juga gitu, meskipun ya kota kecil. Universitasnya bagus gitu. Nomor 3 di Rusia, yaudah kita pilih itu, Tom State University. Udah akhirnya dapet, dan emang di duluan gitu, di bulan Juni itu udah harus berangkat gitu. Kalau Jerman kan harus butuh setahun lagi ya. Udah langsung kayak berangkatnya deh gitu untuk Rusia gitu. Cuma ada plan mau lanjut S2 di Rusia nggak Kak? Atau maybe di Jerman? Atau iya, sebenarnya aku udah S2. Sebenarnya aku udah lanjut S2 sih waktu 2020. Cuman sempat ada masalah, silahkan searching di Google. Jadi kayak masalahnya tuh yang bikin aku agak trauma sih gitu. Gimana bilangnya? 2020 tuh kan emang kuliah di Moskow 2 minggu kan. Tapi karena COVID, kita harus balik dulu bikin visa. Tapi nyata nggak bisa balik ke Rusia lagi. Jadi ada 2 tuh alasannya. Pertama, kita fokus ke content creator di Bali. Jadi memang bikin short film atau apa. Ternyata beda banget vibes-nya kalau misalnya kita kuliah secara offline. Aku ngerasa banget. Dan
pas aku kuliah 2 minggu tuh ya bener-bener kayak bingung gitu loh, kayak banyak banget yang nggak tahu, terus kayak teman-teman kelasnya kan Rusia semua ya, orang S2 Rusia tuh kan beda mah S1-nya Rusia gitu. Iya. Bener-bener aneh banget aku rasa kayak akhirnya. Pasti lebih individualis lagi sih. S2 tuh mesti orang-orang yang lebih ya udah lebih care-nya sama diri sendiri. Bener. Terus kayak aku agak kesel aja. Jadi setelah 3 minggu itu langsung bilang sama temanku aku bikin surat pengunduran diri untuk S2. Tapi beasiswa tetap jalan. Jadi aku nggak enak banget. Jadi udah dikasih berapa juta tuh, lumayan per bulan. Oh, jadi iya, tapi ya udah cut off aja gitu. Cut off aja, tapi tetap jalan di email masuk. Tapi aku nggak tahu rekening kemana sih, kemana nih. Jadi tetap lumayan kan masuk Bielinski kan lumayan. Tapi kan berarti beasiswanya tuh dikasih dari pemerintah Federasi Rusia. Jadi aku ambil beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Gitu. Aku sangka dari universitas. Oh bukan ya, dari negara berarti. Iya dari negara Rusianya. Kalau ada 2 pilihan sih, kalau misalnya ambil LPDP juga bisa. LPDP S2 tapi kalau yang Rusia kan S1 juga open, makanya aku prefer itu sih. Cuman sebenarnya ya Kak, kayak aku sebagai kan sebenarnya aku Melbourne ya, kuliahnya Melbourne. Keren nggak yang nggak sorry. Bener dong, orang kaya. Nggak juga lah, jauhan Rusia loh daripada Melbourne loh. Toyo kita tebak-tebakan, biaya hidup dulu. Biaya hidup di Melbourne berapa? Di Melbourne, including rent atau enggak nih? Ya enggak including rent deh. Biaya sehari-hari doang ya. Kalau misalnya nggak ini 12 juta cukup. 12 juta cukup ya? Mantap sekali. Coba tebak berapa? Berapa memang? Aku 2 juta per bulan. Bahkan di bawah 2 juta. Oh, oke. Oke, rentnya berapa per bulan? Apa ya? Asrama deh, jangan itu. Ini asrama ya? Ntar mikir. Kalau sana hitungannya per week soalnya. Ya nggak apa-apa, dihitung diakumulasiin 4 minggu. Akumulasiin ya, ntar dulu. 15 juta? Iya. Nah, aku 2 juta per tahun. Hah? Serius, asrama aku 2 juta per tahun. Jadi beda banget kan? Terlihat kan kayanya mana? Tapi kan secara ini jauhan Rusia kan sebenarnya. 7. Iya, tiket pesawatnya lah bener. Iya kan? Iya bener. Iya. Sekarang udah 25 juta bolak-balik. Iya kan? Cuman maksudnya kayak meskipun kan Melbourne sebenarnya nggak sejauh itu ya daripada Rusia. Cuman aku pun merasakan culture shock yang maksudnya Kakak rasain gitu loh. Oh iya bener. Karena waktu aku pertama nyampe itu ya sama kan aku accent mesti Inggrisnya, even though aku mikir kayak iya dulu nontonin Inggris mulu, belajar juga ya maksudnya kurikulum Inggris gini, tapi pas nyampe beda gitu loh Kak. Iya setuju, kan? Kayak accent dia ngomong begini. And one thing I noticed adalah ini yang teman-teman aku ngomong juga sih. Katanya aku kalau ngomong bahasa Indonesia sama aku ngomong bahasa Inggris itu kayak personality-nya berubah. Gitu ya? Iya, Kakak ngerasa gitu nggak? Iya kayaknya. Iya nggak sih? Iya, ngerasain sih. Karena mungkin ada beberapa phrase yang kita kalau di bahasa Indonesia bisa ngomong, tapi di bahasa yang lain nggak ada gitu, nggak bisa di-translate. Tapi aku biasanya kalau wawancarin orang beda sih. Kalau ketemu temen, circle, kayak anak kecil, tapi ketemu orang, interviewin orang, bisa lebih bisa itu doang kalau bedanya. Iya. Ya jadi mesti menarik kalau misalnya bisa berbagai bahasa, berarti kita bisa punya kayak different sides of kayak personality, you know. Benar, setuju, iya. Sekarang maksudnya masih sering dipakai apa? Sering dipakai, aku bikin konten kok. Karena kontenku kan sama teman-teman Rusia kan. Jadi di Rusia tuh dikenal cuma 2 konten aja, cewek Rusia sama Putin dulu. Jadi teman-teman mau naikin pun percuma. Jadi ada sesepuh YouTuber tuh nggak naik tuh kontennya. Karena mereka terlalu idealis kan bikin konten yang ya udah gue mau bikin konten yang memang gue pengen nunjukin Rusia nih gitu. Tapi nggak semua orang suka. Berarti Kakak jadi konten kreator udah berapa tahun nggak? 2016. Kalau yang channel baru 2017. Oke, berarti 22, 23, 6 tahun. 6 tahun. Selama 6 tahun, apa sih kesulitannya jadi content creator? Kalau di Rusia, menurut Rusia apa Indonesia dulu? Di dua-duanya boleh. Oke, yang di Rusia dulu sulitnya karena kuliah itu yang aku bilang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita kuliah di semester 1, masih bikin konten itu yang jadi masalah sih. Oke. Kalau untuk di Rusia juga yang sulitnya karena cuaca ya. Jadi kita manfaatinnya ya udah kayak bikin konten emang bikin dokumenter jadinya. Kalau kita kan satu konten harus nentuin tema kan. Aku tuh bikin konten jadi random jadinya. Kayak mau kalau lagi inget ya udah bikin video, kalau lagi menarik aku videoin. Terus nanti videonya udah jadi 1 jam itu total durasi, dijadiin dokumenter gitu. Biasanya kayak gitu kan kadang. Makanya agak sulit sih aku nentuin tema kan. Tapi kalau misalnya lagi libur aku harus nentuin tema. Terus yang ketiga juga untuk sulitnya karena channelku tuh fokusnya sama berinteraksi sama orang-orang Rusia. Karena orang Rusia kan individualis sama cuek banget kan. Jadi kok bisa seorang Turapartayana bisa ngobrol sama orang Rusia? Padahal sebenarnya orang jarang banget di channel itu. Apalagi seru kan. Kalau di Jepang oke lah ya, kayak Jerome bisa ngobrol sama orang Jepang gitu. Kalau di sana tuh bener-bener freak banget gitu loh.
Jadi makanya aku sulitnya di sana, dan akhirnya berawal dari teman, kita ngobrol-ngobrol dulu, baru akhirnya yuk bikin konten yuk gitu. Berawal ngasih tahu pelan-pelan dulu, video tuh apa, YouTube tuh apa gitu. Oh, ini tiap kali maksudnya ketemu sama orang Rusia harus jelasin dulu apa gimana? Enggak, akhirnya pas udah mulai sering bikin konten, aku sering nge-vlog kayak gini. Jadi mereka udah apa nih? Wah, Anda tidak tahu ya, kampung sekali Anda gitu. Oh, gitu. Akhirnya masuk dulu, udah tuh bikin konten. Oh, alah. Jadi bisa kayak gitu juga. Tapi rata-rata model Rusia ya. Kebetulan teman kelasku itu model Rusia, itu beruntung banget. Jadi aku bisa tinggal aja, mereka ngajak lagi gitu. Oh, oke. Iya, kapan lagi bikin konten? Sekalian. Tapi kalau misalnya teman-teman cowok, kan aku butuh teman-teman cowok juga ya. Iya. Circleku tuh sebenarnya di kelas teman-teman cowok, bukan cewek. Iya. Makanya aneh banget. Jadi kayak di kontenku terlihat cewek banget, tapi sebenarnya circleku tuh cowok-cowok tongkrongan cowok banget. Cuman ngerti lah, kalau cowok tuh mungkin kadang lebih yang, aduh jangan dikontenin dong, iya, kayak itu. gitu ya. Karena mereka mabuk, minum vodka, melihat beruang, nembak beruang. Emang bener nggak? Is that a real thing? Ada kemarin, tapi nggak di videoin kita. Oh. Sensitif. I see. Di Siberia tuh jauh tuh, 200 km dari kotaku lagi. Gitu. Kan hampir maksudnya upload konten kan sering nih. Ya. Berarti berapa kali ya Kak upload konten? 3 kali seminggu kalau YouTube, kalau TikTok mau rencana setiap hari. Maksudnya aku denger aja deh kayak, karena kayak aku sendiri, kan aku maksudnya upload konten juga kan. Dan I know it's really hard to be committed, kayak sama waktunya dan juga kayak bikin kontennya. Itu gimana sih Kak kayak, pernah nggak sih ada di titik dimana udah bingung mau bikin konten apa gitu? Bingung bikin konten? Selalu sih, sampai sekarang juga. Coba tanya Eca tuh, bingung ya. Timku tuh dia bingung kayak apa ya bikin konten apa ya. Apalagi di Indonesia itu yang aku bilang tadi. Kalau struggle-nya di Rusia itu kontennya bener, udah jelas karena hal baru semua kan. Kalau di Indo itu semua dibikinin. Jadi pas aku transisi orang pada nggak terima. Itu awal mulanya aku struggle-nya di sana kayak Rusia lagi dong gitu. Orang pada nanyain itu. Iya, tapi aku pengen buktiin kalau aku bisa bikin konten tanpa Rusianya. Kira bikinlah series nikah muda kemarin. Ternyata rame banget tuh penontonnya, yang awalnya bapak-bapak, yang 70% bapak-bapak tuh berubah banget tuh jadi ibu-ibu. Jadi rebrandingnya langsung berubah, dan penontonku yang followers cowok-cowok ini jadi meninggalkan karena brandingnya yang awal nikah muda, terus aku balik lagi ke konten Rusia. Jadi kemana-mana kontennya. Penting banget sih sama personal branding sih menurutku. Itu yang penting ya sebenarnya. Iya. Karena kalau misalnya kita rebranding harus konsisten satu-satu dulu gitu. Di posisi aku sekarang, YouTube-ku beda, TikTok-ku beda. Jadi emang benar-benar harus nentuin niche-nya sih. Sampai sekarang bertahan 3 tahun tuh masih oke. Ternyata nonton akunya doang tuh masih ada yang nonton gitu. Jadi dari sana aku menilai diri sendiri sih. Ternyata kita bisa explore lagi nih konten-konten yang menarik gitu. Kalau ditarik dari pengalaman selama ini bikin konten, berarti the biggest takeaway adalah ya perlunya satu konsisten, sama 2 ya personal branding is really important itu ya. Iya, jadi jangan sampai kita malah salah branding aja gitu. Kadang-kadang kan juga ada yang pokoknya kalau konten kreator kan dilihat 2 kan. Dilihat kontennya atau kan dilihat personal brandingnya. Kalau personal branding kita sih artis-artis udah pasti menang kan di antara kita kan. Kalau yang konten-konten ini gitu jangan sampai salah. Kadang-kadang kita bikin konten misalnya ngeprank gitu, ternyata prank tuh kita capek juga bikin konten kayak gitu terus. Apalagi kita orang introvert terus dipaksa bikin konten. Nah itu kan takutnya jadi nggak sesuai, dan orang nge-push kita, ayo udah bikin ngeprank lagi. Sama yang aku rasain di Rusia gitu. Ketika udah nggak di Rusia lagi, ini harus benar-benar kita cepet sih dari sisi kreatifnya. Itulah tugas konten kreator gitu. Resikonya adalah kita harus punya sisi kreatif yang memang bisa bikin hal baru lagi gitu. Jangan sampai itu aja terus gitu. Cuman kalau konten yang paling disukain sama audience di Indo apa sih Kak? Kalau dari Kakak lah. Kalau dari aku yang YouTube ya. Kalau YouTube masih short film sih. Short filmku gede banget kemarin. Kemarin terakhir kita bikin sama Jeremy Owen sama Erika Ricardo. Itu konten kreator TikTok. Kita bikinnya kayak LDR gitu. Itu kemarin udah 2 juta views 2 minggu. Makanya lumayan banget. Ini ya, jarak antar Oh iya pas, terima kasih pas sekali. Betul ya. Itu berarti baru launchingnya kapan tuh Kak? 2 minggu yang lalu. Pas banget 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Dan itu udah 2 juta views. 2 juta views. Jadi awalnya kita sebelum bikin short filmnya itu kita screening dulu di bioskop. Jadi kita bikin, kenalin tujuannya, kita emang secara private undang konten kreator buat guys, ini kalau misalnya konten kreator bisa masuk ke arah film loh, gitu. Jadi bridgingnya lewat short movie. Short movie gitu. Karena kan orang pada nanya kan, beberapa kreator pada nanyain kayak, "Tur bikin film dong, gue ikut dong bikin short film," gitu. Soalnya emang nggak ada wadahnya. Emang kita bakal susah juga bersaing sama beberapa aktor di Indonesia kan, bagus-bagus. Iya. Di film ini Kakak ininya sebagai apa nih? Sebagai director? Nah, awal mulanya proyeknya ini kan kolaborasi sama Jeremy Owen. Itu sahabatku lah bilangnya. Karena emang aku pingin banget
lumayan niat gitu. Mau nggak mau budgetnya jadi dari aku semua awalnya. Terus nggak sengaja dapat sponsor tuh untuk nutupin budget. Jadi posisi untuk produksi ini manpowernya lumayan banyak aku libatin. Jadi aku sebagai produser, director, aktor, konsumsi, editor offline sama online. Jadi editor full aku semua. Jadi susahnya itu. Dari pertama itu budget, yang kedua kalau misalnya segi editing yang tahu tuh cuman aku doang mungkin gitu. Kesalahan kita di short film itu adalah kita nggak ada clapperboard, tuh nggak? Oh, tahu ya. Nah itu penting banget tuh. Clapperboard tuh tugasnya emang setelah kita syuting itu diproduksinya bakal dikirim ke editing, post produksi. Nggak bisa kita langsung menyerahkan atau delegasiin ke editor sih yang memang belum tahu apa-apa tentang filmnya. Makanya mau nggak mau harus yang tahu cuma aku doang nih, orang directornya aku gitu. Jadi terbiasa seperti itu sih, itu udah kurang baik, nggak sehat sih. Karena kan kita udah capek kan di awal. Apalagi aku masih jadi content creator. Iya, jadi semuanya harus apalagi ngurusin Belinsky, masih CEO-nya Belinsky. Jadi semuanya ya. Iya, jadi serba salah juga. Harus dikorbanin sih. Nanti aku baru belajar juga, ternyata mengambil semua hal itu ternyata capek juga. Iya. Ide dari short movie ini dari mana sih, Kak? Dari Erika sih. Erika sama Owen tuh Owen itu kuliah di Belanda. Erika tuh kuliah di Jakarta. Jadi mereka LDR gitu. Aku terinspirasi dari sana. Awalnya tuh kita mau bikin jarak antar kanvas ini, itu Jogja sama Jakarta. Oh, tadinya. Iya, tapi kru kita 20 orang, terus kita cast-nya 4 orang, terus figurannya banyak. Jadi kita nggak bisa terbangin semua, udah di Bandung aja. Kira Jakarta-Bandung, bikin ceritanya lebih simpel. Kalau misalnya kita di film kan, orang bikin ide ceritanya dulu ya, yang paling menarik apa dulu nih. Kalau aku kebalikannya, lihat karakter penonton dulu, karakter mereka, baru aku bikin ceritanya. Karena kita ngajain ini konten kreator, orang yang baru belajar jadi aktor. Aku udah pengalaman waktu jadi bikin short film untuk teman-teman yang baru jadi aktor. Emang kita belajar dari nol dulu gitu. Kita harus mengikuti karakter mereka dulu. Takutnya secara naturalnya ya. Iya, takutnya nggak natural kalau misalnya kita paksa tiba-tiba jadi Habibie kan. Iya. Bener dong. Iya. Makanya kita bikin ngikutin sesuai sama karakter mereka, sesuai kehidupan mereka gitu. Step by step lah ya. Step by step gitu. Cuma kedepannya ada project apa lagi, Kak? Ya paling semoga aku bisa bikin series sih. Aku pingin banget kalau teman-teman kreatornya juga kita libatin. Kayak versinya YouTube Rewind deh. Kalau YouTube Rewind kan emang lagi hits kita jadiin satu kan. Iya. Tapi kalau aku pinginnya sebuah karya yang memang film yang bisa kita tunjukin film ke filmmaker, tapi itu dari sisi konten kreator yang didampingi sama pelaku film. Asik. Iya, jadi kita bisa melihat banyak loh konten kreator yang bisa jadi aktor, banyak loh konten kreator yang bisa jadi sisi kreatifnya, bisa jadi produser. Aku kaget banget teman-teman kreator yang TikTok, itu mereka background-nya tuh nggak konten kreator. Background-nya tuh ternyata bisnis, terus background-nya ternyata mereka basic-nya produser, terus background-nya mereka emang musisi. Jadi banyak banget sebenarnya yang nggak kita tahu. Kalau misalnya kita jadiin satu karya yang film, yang bisa masuk ke semuanya dari musik, ya kan? Musik juga masuk. Terus dari sisi aktor juga masuk, equipment, art, itu tuh masuk semua gitu. Menurutku bisa dijadiin satu dalam sebuah karya film. Betul, karena film tuh emang maksudnya salah satu sarana yang bisa banyak banget gitu. Bisa ada actingnya, ada dari sisi ya artnya, sisi musiknya. Jadi makanya semua bisa dilibatkan sih. Setuju sih, itu yang jadi aku pingin banget deh. Kalau cita-citanya kalau di usahaku, Belinsky Studio, pingin punya series yang kita aja tuh teman-teman kreator atau teman-teman aktor yang memang pingin masuk ke ranah film atau enggak TVC gitu. Ditunggu deh Kak, karya-karya selanjutnya. Boleh ajak-ajak aku loh, ini udah ada kontak-kontaknya kan? Boleh. Oh iya, boleh. Dasar ya, langsung kontaknya ini. Iya, boleh. Thank you so much Kak udah mampir-mampir ke podcast aku. Thank you. Jangan bosan-bosan. Thank you juga. Thank you so much buat yang nonton Safe Space Podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. I'll see you guys next time. Bye! Bye!